Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu semangat. Nah, hari ini untuk pelajaran akidah akhlak kita akan belajar melalui video pembelajaran. Jadi tolong teman-teman perhatikan, kita sudah masuk ke bab baru yaitu bab 3. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 20 ya. Judul materi hari ini yaitu makna beriman kepada hari akhir ya. Hari akhir atau hari kiamat. Pernah nggak sih teman-teman membayangkan bagaimana dan kapan terjadinya hari kiamat? Hari kiamat atau hari akhir itu merupakan peristiwa yang amat dahsyat dan mengerikan tentunya. Pada hari itu, semua orang, semua manusia akan lupa sama temannya, sahabatnya, sama saudaranya, bahkan sama kedua orang tuanya. Akibat dahsyatnya hari kiamat. Nah, dikisahkan juga dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5, pada hari kiamat gunung-gunung akan diterbangkan bagaikan kapas, manusia berterbangan bagaikan laron. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti dan secara jelas tentang kapan datangnya hari kiamat, tapi kita masih dapat mengetahui dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Nah, meyakini dan mempercayai akan datangnya hari kiamat juga termasuk dalam rukun iman, ya kan? Ingat dong, percaya pada hari akhir. Rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang kelima. Nah, kita akan mulai masuk pada materi hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu nama-nama hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Kita mulai dari materi yang pertama. Nama-nama hari kiamat, ya. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau alam kubur. Masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Nah, di alam inilah manusia nantinya akan menunggu hari kebangkitan. Peristiwa-peristiwa atau kejadian yang akan dihadapi manusia di alam barzah atau alam kubur ini adalah pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kemudian manusia juga akan diperiksa amal perbuatan dan keimanannya oleh malaikat munkar dan nakir, ya. Nah, ini Yaumul Barzah atau alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Pada Yaumul Ba'ats ini yaitu masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jadi pada Yaumul Ba'ats ini manusia-manusia yang telah mati ya, itu dibangkitkan lagi. Ya, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu ada Yaumul Hasyr. Ya. Masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisap atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Yang keempat ada Yaumul Hisab atau Mizan, masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Ya, jadi pada Yaumul Hisab ini seluruh manusia akan ditimbang dan diperhitungkan amal kebaikannya selama di dunia, juga amal keburukannya yang dilakukan selama di dunia. Yang kelima yaitu Yaumul Hasr, ya, hari penyesalan. Yang keenam ada Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Kemudian ada Syirat, yaitu jembatan atau jalan yang menghubungkan atau mengantarkan manusia ke surga ataupun neraka, tergantung dengan amal ibadahnya. Yang terakhir ada Yaumul Jaza, hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Nah, pada hari ini manusia akan ditentukan nih takdirnya, apakah dia akan masuk ke surga ataukah masuk ke dalam neraka, tergantung pada amal ibadahnya selama di dunia. Nah, surga tentunya kita sudah tahu semua, surga adalah tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini tergantung pada amal kebaikannya selama di dunia, ya. Hal ini disebut dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 23 yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Nah, itu bukti bahwa surga menjadi tempat balasan bagi orang-orang yang beriman yang beramal soleh kepada Allah, ya. Kemudian neraka. Neraka tentunya adalah tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, seperti yang dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 32, yaitu maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Jadi sudah jelas banget nih surga dan neraka, ya. Surga itu memang dikhususkan sebagai tempat balasan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan, yang menaati atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sedangkan neraka adalah untuk tempat-tempat orang yang kafir, yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya. Nah, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama, banyak terjadi bencana alam. Pria berperilaku seperti wanita dan sebaliknya, wanita berperilaku seperti pria. Orang kaya diagung-agungkan, ghibah menjadi ucapan sehari-hari, ilmu agama dianggap tidak penting lagi, perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dan waktu berjalan terasa sangat cepat. Dan tanda-tanda kiamat kecil ini semuanya sudah kita rasakan. Banyaknya terjadi bencana alam, pria berperilaku seperti wanita banyak, ghibah menjadi ucapan sehari-hari, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan waktu berjalan terasa sangat cepat. Itu sudah kita rasakan. Jadi kita harus selalu ingat nih bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang abadi atau yang kekal. Kehidupan yang kekal yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Jadi selama di dunia kita harus nih punya bekal untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak, ya. Nah, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama, keluar Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian matahari terbit dari barat, terus muncul binatang ajaib yang dapat berbicara, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar, ya. Kemudian terakhir materi yang disampaikan hari ini yaitu hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Hari akhir pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kedatangannya. Jadi pasti akan terjadi. Nah, setelah hari akhir ini, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Seluruh manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia, ya kan. Bagi yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya akan memperoleh surga dari Allah, ya kan, termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan bagi yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, mereka akan menempati neraka karena mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan berbuat dosa. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir tuh apa ya? Yang pertama, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri tentunya terhadap kesenangan hidup di dunia, ya. Yang ketiga, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia. Caranya ya ini dengan taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang keempat,
menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki, ya. Seperti tadi Miss Putri bilang, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat, ya. Dan yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk kehidupan setelah hari akhir nanti, kehidupan di akhirat nanti yang kekal, ya. Jadi kita persiapkan sebaik-baiknya bekal amal soleh, amal baik yang kita kerjakan di dunia ini nantinya akan dihisap seluruh amalnya, mau itu yang baik, mau yang buruk, seluruh amalnya akan dihisap. Nah, nanti apa yang kita sudah lakukan di dunia ini akan menjadi penentu kita, apakah kita akan masuk surga atau neraka, ya. Nah, untuk tugas hari ini akidah akhlak, yaitu mengerjakan tugas halaman 27, ayo berlatih. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Seperti biasa, kalau sudah selesai kumpulkan ke Miss Putri, fotokan, ya. Sekian materi mengenai makna beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dapat teman-teman mengerti, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.